Saudara-saudara, percayalah Tuhan sedang membentuk kehidupan kita, rasa percaya kita. Kalau masalah-masalah, sakit, penyakit, problem-problem kita alami meskipun kita sudah hidup benar, kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan sedang mau menaikkan derajat kehidupan kita. Percayalah, tidak ada yang mustahil. Tuhan itu Tuhan yang adil. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda dalam keadaan sehat? Sehat dong Romo. Puji Tuhan besar kuasanya. Tapi saya lihat banyak dari Anda juga sedang gak enak badan. Lagi capek, lagi lemes Romo. Lutut saya suka sakit-sakit Romo. Jantung masih suka berdebar-debar. Kepala masih suka pusing-pusing Romo. Lagi bergulat dengan sakit penyakit yang luar biasa ini. Saudara-saudara, bagi mereka yang sedang sakit, mari kita doakan yuk di awal video ini. Semoga kuasa kasih Tuhan boleh turun atas diri mereka. Ya Allah, pandanglah saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Pandanglah iman mereka. Pandanglah rasa percaya mereka. Sudilah Engkau mengulurkan tangan-Mu atas mereka. Sentuhlah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit saat ini. Biarlah kuasa kesembuhan boleh terjadi. Boleh dialami oleh mereka ini. Sembuhkanlah mereka. Tambahkan rasa percaya mereka pada kemahakuasaan-Mu. Daya ilahi boleh turun dan menyembuhkan atas mereka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap Anda tidak pernah bosan-bosannya untuk membaca firman Tuhan. Di pagi hari, siang hari, di malam hari, ataupun dalam waktu-waktu pribadi Anda. Percayalah, kalau Anda kurang lebih 2 tahun lah, sediakan waktu khusus buat Tuhan dengan membaca firman-Nya. Hidup Anda akan sungguh berubah. Apa yang Anda pikir tidak mungkin selama ini, tetapi ketika kita sudah memberikan waktu pada Tuhan, membuka diri, Tuhan membentuk kehidupan kita. Ikutin proses-prosesnya Tuhan yang kadang-kadang juga tidak mudah. Ikutin dengan rasa percaya. Saya yakin hidup Anda akan berubah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, rasa percaya apa sih Romo yang diharapkan Tuhan pada kita? Yaitu sebuah rasa percaya yang konsisten. Betul-betul rasa percaya yang bertumbuh hari demi hari. Semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Bukan rasa percaya yang ecek-ecek. Bukan rasa percaya yang KW-KW, yang tipu-tipu. Tetapi rasa percaya yang lahir dari batin rohani kita yang terdalam ini. Bukan hari ini percaya, besok enggak. Besoknya lagi percaya, besoknya lagi enggak. Atau percaya ketika Tuhan betul-betul sungguh membantu. Tetapi ketika Tuhan mintanya tunggu sebentar, kita langsung kehilangan rasa percaya kita. Saudara-saudara, percayalah Tuhan sedang membentuk kehidupan kita, rasa percaya kita. Kalau masalah-masalah, sakit, penyakit, problem-problem kita alami meskipun kita sudah hidup benar, kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan sedang mau menaikkan derajat kehidupan kita. Percayalah, tidak ada yang mustahil. Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak tidur dengan rasa percaya kita, dengan kebenaran-kebenaran yang kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada sesuatu yang harus kita sadari ketika kita mau memupuk rasa percaya kita pada Tuhan. Yaitu Tuhan yang maha kuasa, maha agung, pencipta. Kita itu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Cuma seperti sebutir pasir di padang gurun. Tetapi kalau Tuhan mau, ya betul-betul sudi turun tangan, campur tangan dalam kehidupan kita manusia ini. Karena kasih-Nya di luar bayangan kita. Karena kasih-Nya berbeda dengan kasih kita sebagai manusia. Betul-betul, meskipun kita sadar sih, kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi kita terlalu berdosa untuk meminta kepadanya. Tapi kasih Tuhan, pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa seluruh umat manusia. Asal manusianya mau bertobat, mau memperbaiki diri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya jadi ingat
Memang betul, kalau Tuhan sudah campur tangan, nggak ada yang mustahil buat kita. Hal itu baru saya alami kemarin ketika sebagai dosen di perguruan tinggi, saya tuh wajib mengikuti rangkaian tes ya. Salah satunya adalah tes kecerdasan berpikir. Jadi pemerintah itu menerapkan standar segini nih. Setiap dosen harus punya tingkat kecerdasannya segini. Supaya apa? Supaya bisa mengajar. Supaya yakin bahwa apa yang mereka ajari itu betul-betul sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, Anda tahu sendirilah yang paling saya takutkan. Jadi tes itu tuh kemarin tuh saya pagi-pagi udah berangkat di Jakarta Selatan. Ada 3 jenis tes. Yang pertama verbal, kemampuan berbahasa atau logika. Wah, di situ saya merasa di sini saya yang paling kuat. Kalau disuruh menyimpulkan, disuruh menyampaikan gagasan, saya merasa saya yang paling jago. Lalu ada tata ruang, bagaimana tuh gambar-gambar abstrak itu harus dipahami. Nah, yang ketiga yang paling saya takutkan, yang paling saya khawatirkan, yaitu soal hitung-hitungan. Nah, ini dia. Saya sadar sejak SD, SMP, SMA itu paling lemah saya di sini. Meskipun kadang-kadang disuruh ngitung yang sederhana, saya masih berpikir keras gitu. Mungkin beda sama Anda yang jenius-jenius, yang canggih-canggih kalau soal ngitung. Saya takutnya minta ampun. Maka saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong dong Tuhan, di titik ini saya lemah sekali ini. Susah nanti kalau nggak lulus gimana? Kan malu. Bagaimana kalau saya nggak bisa melanjutkan sebagai dosen? Lalu ya udah, saya belajar, ada bukunya tebal sekali, saya belajar setiap hari. Di YouTube juga saya belajar trik-triknya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Waktu itu yang ikut tes juga dosen-dosen sangat senior. Ada sekitar 20 orang dosen tes di situ. Apa yang terjadi setelah saya betul-betul melelahkan karena 2 jam betul-betul itu kayak nggak boleh ngedip di depan layar monitor karena berburu dengan waktu. Soalnya ada banyak, waktunya singkat. Nah itu dia, berlomba dengan waktu. Udah nggak bisa hitung-hitungan, berlomba dengan waktu. Aduh, ini gimana ini? Saya sangat khawatir. Maka waktu sebelum ujian, Tuhan tolong campur tangan. Saya sudah berusaha dari pihak saya. Silakan bagaimana engkau tunjukkan kemuliaan-Mu dalam hidup saya ini. Dalam masalah saya yang besar ini. Setelah 2 jam mengerjakan, ya udahlah. Bisa nggak bisa pokoknya kumpulkan. Apa yang terjadi? Hasilnya langsung ketahuan karena di komputer. Ternyata dari 3 jenis bidang yang diuji, kemampuan berbahasa, verbal, dan logika yang menurut saya paling saya ungguli, kemampuan tata ruang abstrak yang mungkin saya merasa saya bisa, justru yang paling tinggi itu nilai hitung-hitungan. Nah saya baru sadar, Tuhan kok bisa begini? Dan itu jauh ya, jauh banget. Ternyata hitung-hitungan saya justru paling tinggi. Mungkin gara-gara saya berdoanya ya itu. Saya nggak minta Tuhan bantu saya di bagian-bagian yang lain. Saudara-saudara, itu cara kerja Tuhan. Siapa yang pernah mengalami pengalaman seperti ini? Pasti dialami oleh banyak orang. Buat Tuhan terlalu mudah membolak-balikan hidup kita. Asal kita percaya, asal kita meminta, kita berjuang sebagai manusia dengan akal budi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi bukan diam aja. Bukan berarti, saya percaya, lalu udah nggak usah belajar. Percaya aja Tuhan pasti bantu kok. Ya Tuhan juga, bantuan Tuhan itu kan dengan berbagai macam cara. Dengan buku-buku pelajaran, dengan latihan-latihan. Di situ juga Tuhan sebetulnya membantu kita. Saudara-saudara yang terkasih, bekerja samalah dengan rahmat Tuhan. Pasti akan terjadi hal-hal yang ajaib. Saya lagi senang, saya bersyukur kemarin saya lulus. Rada capek juga karena lelah ya. Tapi semua itu terbayar secara luar biasa. Terima kasih buat doa-doa Anda semua. Siapa di sini yang sedang mengalami masa-masa sulit? Berat Romo, nggak mungkin kayaknya Romo. Apa bisa Romo? Saya melalui masalah yang besar seperti ini. Saudara-saudara, pupuklah rasa percaya kita. Lama-lama ketika kita memupuk rasa percaya itu, kita udah ikutin aja gayanya Tuhan. Ikutin maunya Tuhan. Ikutin arusnya Tuhan. Bukan kita yang mau begini, mau begini, mau begitu. Harus begini, harus begitu. Itu kita seringkali masih berkeras. Tuhan seringkali memecahkan dulu batu karang dalam pikiran kita ini. Ketika udah pecah, Tuhan aku buka hatiku. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itulah mukjizat.
saat Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dalam kitab suci, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan menemukan banyak sekali kisah-kisah, keajaiban-keajaiban, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan luar biasa, terjadi dialami oleh orang-orang beriman ini. Tetapi yang Tuhan minta adalah, ayo, konsisten dengan rasa percayamu. Pupuk, kembangkan, bentuk dirimu dengan kemusalan-kemusalan yang kamu hadapi, libatkan Tuhan, semuanya akan menjadi luar biasa. Contohnya, dalam kisah Abraham, itu kan kita bisa melihat, Abraham tidak diam saja, tetapi betul-betul imannya, hidupnya dipupuk oleh rasa-rasa percaya yang kecil-kecil dulu lah, baru sampai hal-hal yang besar dan luar biasa. Abraham percaya pada kemahakausahaan Tuhan. Dia menyerahkan waktunya dia dalam waktunya Tuhan. Dia nggak ngotot ya bahwa harus terjadi. Tetapi semuanya Tuhan, tergantung Engkau yang berkuasa. Buktinya terjadi hal-hal yang luar biasa. Kemudian juga orang Israel di Mesir dengan dipimpin oleh Musa. Ada begitu banyak kemustahilan, ketakutan, kengerian, kegentaran melawan pasukan Firaun yang luar biasa besar. Tetapi di situ Allah mau memupuk orang Israel ini. Pupuk rasa percaya mereka. Supaya tambah kuat setiap hari. Sehingga apapun masalah baru yang datang, meskipun masalah barunya lebih besar lagi, kita nggak hancur, kita nggak babak belur. Itu yang diminta oleh Tuhan. Maka ada kisah bagaimana orang Israel kekeringan di Masa dan Meriba. Tuhan suruh ketuklah gunung batu yang keras itu. Bayangin saudara-saudara, kalau gunung batu yang keras itu bisa dijadikan oleh Tuhan sebagai sumber air bagi umatnya. Apalagi hidup kita. Kita yang masih keras kepala, saudara kita, orang tua kita, suami atau istri, atau anak-anak kita keras kepala banget. Tuhan. Bukannya Tuhan minta Anda ngetok kepala mereka ya, tapi dengan rasa percaya Tuhan pasti bisa merubah. Sedikit demi sedikit dalam proses-prosesnya Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, setelah itu juga ada kisah-kisah misalnya Pihahirot, kisah mana, kisah burung puyuh, bukan? Lalu sampai mereka dipimpin oleh Yosua memasuki tanah terjanji, di mana terjadi keajaiban. Bangsa ini harus berhadapan dengan tembok kota Yeriko yang tidak mungkin oleh manusia bisa diruntuhkan. Tapi kalau Tuhan udah campur tangan, kalau Tuhan udah intervensi dalam kehidupan kita, bagi orang-orang percaya ini, semuanya akan menjadi mungkin, bahkan sangat mudah buat Tuhan. Kemudian juga ketika orang-orang Israel tidak berdaya, betul-betul berhadapan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, di zaman hakim-hakim, lagi-lagi bangsa ini dididik oleh Tuhan, pupuk rasa percayamu. Seringkali kita seperti orang-orang Israel di zaman hakim-hakim. Romo, kalau ada yang bimbing Romo, kalau ada yang nuntun, kalau ada yang ngajarin, kalau ada yang ngingetin, wah saya percaya Romo. Tapi ketika saya sibuk, saya nggak ada yang bimbing, saya jatuh lagi. Persis seperti orang Israel di kitab hakim-hakim. Ada hakimnya, oh mereka percaya sama Tuhan. Tapi ketika hakimnya mati, ya mereka jatuh lagi. Terus begitu. Kuncinya adalah miliki konsistensi rasa percaya. Apapun yang Anda alami, seberat apapun masalah-masalah Anda, Tuhan tolong jangan ambil rasa percaya dalam diriku. Biarlah bertambah setiap hari. Kemudian juga dalam kisah-kisah berikutnya kita bisa membaca misalnya Nabi Elia, Nabi Elisa dipelihara oleh Tuhan di masa-masa sulit mereka. Ada janda di Sarfat. Kemudian juga ada Naaman orang kusta itu disembuhkan oleh kuasa kasih Tuhan. Meskipun bisa dikatakan secara manusiawi tidak mungkin. Kemudian juga ada kisah apa lagi? Apakah Anda bisa catat di kolom komen? Coba kita gali betul-betul. Itu Romo, kisah Daud melawan Goliat. Itu kan gak mungkin dari hitung-hitungan manusia. Tetapi bagi Allah, kalau Allah udah campur tangan, Allah udah berencana, semuanya jadi mungkin. Andalkan Tuhan yang seperti itu. Kemudian juga ada raja-raja di Israel, di Yehuda yang ditolong oleh Allah. Juga ada bagaimana disembuhkan dari sakit penyakit. Kemudian juga misalnya kisah Ayub, bukan? Jarang sekali kita
melihat dalam kehidupan kita, ada orang yang super kaya, jatuh miskin, semiskin-miskinnya bisa pulih. Ayub juga mengalami kemahakuasaan Allah. Lalu kisah Yunus juga terjadi kemahakuasaan Allah di situ. Saudara-saudara, kalau Allah sudah mau campur tangan, berkenan dalam hidup kita, percayalah, tidak ada yang tidak mungkin buat kita. Juga kita temukan dalam perjanjian baru, bukan? Bagaimana mukjizat yang terbesar itu adalah ketika Allah sudi menjadi manusia, berkarya di tengah-tengah manusia, tinggal di tengah-tengah kita, bahkan melayani kita, berkorban buat kita dengan wafatnya di salib dan bangkit dari kematian. Itulah mukjizat terbesar. Lalu bagaimana Tuhan Yesus dalam karyanya, pengajarannya, menyembuhkan orang-orang sakit. Apapun sakitnya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mengusir roh-roh jahat, menggandakan roti, lalu juga mukjizat di Kana, merubah air menjadi anggur. Kemudian juga membangkitkan Lazarus, meredakan badai dan taufan, dan aneka macam mukjizat-mukjizat lainnya. Dalam kisah-kisah itu, memang segalanya menjadi mungkin, tapi Tuhan Yesus sering kali mengajak orang-orang yang disembuhkan ini untuk percaya. Keluarganya juga diminta untuk percaya. Orang-orang yang menyaksikan juga diminta untuk percaya. Hanya dengan percaya kita bisa membuka diri. Tuhan, aku biarkan diriku Engkau campur tangan dalam kehidupanku mulai hari ini dan seterusnya. Aku percaya masih ada mukjizat dalam kehidupanku. Saudara-saudaraku yang terkasih, yakinlah, percayalah, kalau Tuhan mampu mengubah banyak orang, Tuhan juga bisa mengubah diri kita, bukan? Coba kasih yang terbaik sama Tuhan. Jangan yang setengah-setengah. Jangan cuma ada untungnya, ada enaknya, ada senangnya. Kita percaya, tapi kalau enggak ya kita enggak percaya. Konsisten pada kepercayaan kita. Tuhan, I put my life in you, God. In your hand. Betul-betul. Keluargaku bungkus Tuhan. Genggam tanganku Tuhan hari ini dan seterusnya. Sampai selama-lamanya. Biarlah aku boleh hidup dengan rasa percayaku ini. Peliharalah aku. Tolonglah aku segera. Pertolonganmu sungguh ajaib. Biarlah boleh terjadi dalam kehidupanku. Besar ataupun kecil akan aku syukuri Tuhan hari ini dan seterusnya. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!